Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa S dari 6A Marketing Manajemen Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas mengenai usaha selai kulit semangka. Di sini ada latar belakang usaha ini dimulai, yaitu usaha ini berawal dari ide melihat banyaknya limbah kulit buah semangka yang terbuang sia-sia oleh penjual jus pinggiran jalan. Sehingga terpikirlah untuk mengolah limbah ini untuk mempunyai nilai jual di pasaran. Nah, dilihat sejauh ini, selai kulit buah semangka ini juga tidak ada dijual di pasaran, sehingga muncullah ide usaha ini. Lalu di sini, di dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek lingkungan. Yang pertama yaitu aspek lingkungan operasional. Yang pertama adalah pemasok. Nah, untuk pemasok ini, bahan baku kami ialah para pedagang jus buah dan pelaku usaha yang menjual buah semangka di Kota Samarinda. Lalu yang kedua ada pesaing. Untuk pesaing usaha kami, tentunya usaha yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, seperti selai roti yang sudah tersedia di pasaran dan minimarket. Lalu yang ketiga ada pelanggan. Ya, untuk sasaran pelanggan selai kulit semangka dari anak-anak hingga lansia, sehingga semua kalangan bisa menikmati selai kulit semangka dan semua gender bisa menikmati produk ini. Lalu yang keempat ada pegawai. Nah, untuk pegawai ini dalam usaha ini itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama, 1 orang sekretaris, 1 orang bendahara, 2 orang marketing dan customer service, dan 1 orang lagi sebagai ketua untuk bertanggung jawab atas berjalannya usaha ini. Lanjut, di sini ada aspek manajemen dan SDM. Ini bisa dilihat ya. Beberapa teman saya di sini ada Maulana Abisa Putra Siregar selaku ketua, Angga selaku sekretaris, Nur Ainah sebagai bendahara, saya sendiri Lisa S dan Komarudin sebagai marketing dan customer service-nya. Lalu lanjut, di sini ada aspek manajemen dan SDM. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada analisis rencana struktur organisasi kami. Di sini struktur organisasi kami terdiri dari owner, bagian pengolahan, bagian packaging atau pengemasan, lalu yang terakhir bagian pemasaran. Dan lanjut, di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk aspek pasar dan pemasaran ini tercakup yaitu STP atau segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmenting ini, usaha ini yaitu khususnya pada Kota Samarinda, dapat melayani semua segmen pasar, serta untuk mendukung keberadaan selai kulit semangka banyak menyebar di pasar-pasar eceran dibandingkan pedagang besar. Lalu untuk targeting usaha ini pada semua kalangan usia dan semua gender, namun berfokus pada pelaku usaha yang melibatkan usahanya dalam pengolahan selai, seperti pelaku usaha roti bakar dan roti berisi selai. Lalu untuk positioningnya, usaha kami yaitu orang-orang yang memiliki sistem kekebalan yang rendah. Selain terbuat dari limbah, selai ini juga bisa meningkatkan kekebalan pada tubuh kita. Lanjut, di sini ada marketing mix atau 7P. Karena kita bergerak di bidang usaha makanan dan juga langsung ketemu sama konsumen, bukan hanya sekadar produk. Di sini saya memasukkan 7P, yang itu ada product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Nah, untuk produknya sendiri sudah jelas, selai kulit semangka. Untuk price, harganya terjangkau, yaitu sekitaran harga mulai dari 10.000 hingga 15.000. Lalu untuk place-nya sendiri kami terfokus untuk di Kota Samarinda. Untuk promotion kami untuk sementara menggunakan media sosial. Lalu untuk langkah selanjutnya kami akan membuka toko dan bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya. Dan untuk physical evidence dan people dan proses itu akan di-handle oleh bagian marketing dan customer service. Lalu di sini ada aspek produksi.
Nah, untuk aspek produksi ini bisa dilihat ada peralatan dan bahan. Nah, untuk peralatannya sendiri yang dibutuhkan itu ada kompor, ada wajan, ada pisau, ada talenan, baskom, botol kemasan, sutil, staples, isi staples, serbet, dan cuper. Lalu di sini ada bahannya. Di sini bahannya sangat mudah ditemui di pasaran. Yang pertama itu adalah kulit semangka karena bahan utamanya, lalu gula pasir, kayu manis, bubuk vanili, dan garam. Nah, untuk langkah membuat selai kulit semangka ini, yang pertama, cuci bersih kulit semangka, lalu potong-potong dadu kecil. Setelah itu, haluskan dengan blender. Yang ketiga, masak dengan api sedang, lalu tambahkan gula, garam, kayu manis, dan vanili, dan aduk rata. Yang keempat yaitu masak dan sesekali diaduk sampai kadar air tidak ada. Setelah kering, angkat dan biarkan dingin. Nah, lalu di sini ada aspek keuangan. Nah, untuk aspek keuangan sendiri, untuk biaya peralatan Vicosnya yaitu senilai 1.982.000. Lalu yang kedua, biaya bahan habis pakainya atau variable cost 3.698.000. Untuk biaya transportasinya 1 juta, untuk biaya lain-lainnya 1.500.000. Nah, dan total jumlah keseluruhan yaitu 8.380.000. Nah, lalu di sini ada net profit bisnis untuk 6 bulan ke depannya. Nah, di sini untuk menghitung profit atau keuntungan yaitu pendapatan dibagi pendapatan bersih dikali 100%. Nah, untuk pendapatannya sendiri itu di total 600.000. Lalu dibagi pendapatan bersihnya 240.000 dikalikan 100%, yaitu totalnya hasilnya 2,5. Lalu pada titik impas atau break even point atau BEP-nya yaitu variable cost dibagi harga jual per unit. Lalu di sini ada 1.982.000. Nah, 15.000 itu harga jualnya dikurang 9.000 itu harga ini ya di luar keuntungan. Nah, di sini ada 6.000 total keuntungannya. Nah, jadi di sini kami perlu menjual 330 botol selai kulit semangka agar terjadi break even point pada penjualan ke 331. Kami mulai memperoleh keuntungan. Lalu untuk aspek teknologi, di sini aspek teknologi dalam usaha kami yaitu melibatkan ada kompor, ada wajan anti lengket, dan blender. Oke, lanjut. Di sini ada aspek resiko. Yang pertama bisa kita lihat ada resiko permodalan. Nah, resiko ini sering terjadi akibat kerugian penjualan, likuiditas yang menjadikan modal usaha menjadi berkurang secara signifikan. Lalu yang kedua ada risiko keuangan. Nah, untuk risiko yang terjadi ini dan berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan perusahaan. Lalu yang ketiga di sini ada resiko operasional. Nah, untuk resiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diinginkan karena tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, SDM, teknologi, produktivitas, inovasi proses, dan mutu produksi. Lalu di bawahnya ada perubahan harga bahan baku. Nah, untuk ini di samping semakin sedikitnya bahan baku, kenaikan harga bahan baku juga menjadi salah satu jenis resiko yang cukup mempengaruhi terhadap kinerja suatu usaha. Lalu yang terakhir ada ketergantungan pada supplier. Nah, jika supplier kehabisan stok gitu ya pada bahan baku yang kita butuhkan, mungkin supplier tersebut bisa sewenang-wenang terhadap perusahaan kita atau usaha kita. Lalu di sini akan menghambat berjalannya proses produksi dalam usaha kita gitu. Oke, thank you for attending. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.